maka kita sudah bisa mengklaim lah ya, kita sudah bisa yakin bahwa analisis yang kita dapatkan itu benar. Nah, gitu loh. Ketika kita uji pada sampel, itu sudah benar hasilnya. Begitu. Nah, ini sudah ya, saya kira nggak usah saya ulang. Nah, ini juga sudah kemarin. Nah, ini apakah metode spektroanalisis itu? Analisis kimia yang menggunakan instrumen spektroskopi. Penggunaan instrumen spektroskopi untuk tujuan analisis. Ini ya semua adalah maksud dari metode spektroanalitis ya, penggunaan instrumen spektroskopi untuk tujuan analisis ya. Nah, sekarang. Nah, ini kita masuk ke sini ya. Coba perhatikan. Oke. Nah, ini. Apakah metode spektroskopi itu atau apakah spektroskopi itu? Oke ya. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya atau spektra dan materi. Ilmu yang mempelajari antara cahaya itu bisa kita sebut juga spektra ya. Spektra itu kan radiasi ya, berkasinar ya, dengan materi. Jadi kalau ada cahaya diinteraksikan dengan materi, bagaimana sih interaksinya? Itu yang kita pelajari dari spektroskopi ya. Ya, itu ya. Jadi, itu adalah metode spektroskopi. Nah, ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Nah, begitu biasanya. Cahaya itu apa? Cahaya yang dimaksud dalam spektroskopi itu yang seperti apa? Ya. Cahaya yang dimaksud dalam spektroskopi adalah cahaya yang berupa energi atau energi yang berbentuk gelombang. Nah, gitu ya. Jadi cahaya atau spektra itu yang maksudnya adalah energi yang berbentuk gelombang. Sumber cahaya dalam spektroskopi dapat disebut sebagai radiasi gelombang elektromagnetik atau REM, REM. Biasanya saya juga menyingkatnya REM ya. Radiasi gelombang radiasi elektromagnetik atau REM ya, radiasi elektromagnetik. Itu adalah energi yang memang berbentuk gelombang ya. Apa sih gelombang itu? Apa sih radiasi gelombang elektromagnetik itu? Yaitu kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, energi berbentuk gelombang. Nah, seperti halnya gelombang, Anda tahu yang namanya gelombang ya, gelombang di laut. Itu kan ada gerakan, ada naik ke atas, ke bawah gitu ya. Itu namanya berosilasi kan, naik turun, naik turun. Nah, seperti itulah cahaya atau spektra yang digunakan dalam spektroskopi. Jadi cahayanya itu, energinya itu, ya, spektranya itu memang berbentuk gelombang. Nah, gelombang yang dimaksud itu sebetulnya adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet ya, yang merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dan kemudian materi itu apa? Materi yang dimaksud di sini adalah atom atau molekul dalam suatu senyawa. Nah, ya berarti artinya apa? Metode spektroskopi atau spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari antara cahaya atau radiasi elektromagnetik dengan atom atau molekul dalam suatu senyawa. Nah, gitu ya. Nah, ini kita sekarang bahas dulu radiasi gelombang elektromagnetik. Ini, saya berikan contoh ini seperti gelombang di laut ya, di atas kan di bawah gitu ya. Radiasi gelombang elektromagnetik seperti halnya sifat-sifat gelombang ya. Radiasi gelombang elektromagnetik itu juga punya panjang gelombang, wavelength ya, punya panjang gelombang. Panjang gelombang itu bagaimana? Ya, satu panjang gelombang itu dihitung dari dua titik identik ya, seperti ini. Nah, ini adalah satu panjang gelombang. Ini nggak apa-apa, ini saya tampilkan. Nah, ini satu panjang gelombang. Dua titik identik dari satu sini ke sini, satu gerakan itu satu panjang gelombang. Atau dari sini, sama perhatikan, ke sini itu satu panjang gelombang. Nah, ya. Itu satu panjang gelombang. Lah, kalau gelombangnya itu bergeraknya panjang bolak-balik begini berosilasi, berarti kan ada banyak dua titik identik. Nah, nanti kan panjang gelombangnya berapa itu bisa dihitung. Nah, gitulah maksudnya ya. Ya, jadi satu panjang gelombang yang dimaksud adalah dua titik identik ini. Saya lanjutkan di sini dulu. Kemudian
Gelombang elektromagnetik selain punya panjang gelombang itu juga punya amplitudo atau tinggi gelombang ya. Nih. Ini amplitudo. Nah, ini tinggi gelombang. Nah, gitu ya. Dari saat ini kalau panjang gelombang dari sini dari jarak dua titik identik itu berapa panjangnya? Satu panjang gelombang, kalau amplitudo itu tingginya berapa? Kemudian frekuensi, jumlah gelombang per detik. Nah, radiasi elektromagnetik juga punya frekuensi. Dalam satu detik itu ada banyak berapa gelombang yang lewat gitu ya. Nah, itu maksudnya. Dengan sendirinya, kalau panjang gelombangnya panjang, long wave energy, jika panjang gelombang panjang itu frekuensinya rendah atau low energy. Maksud saya panjang gelombang panjang itu energinya rendah dan frekuensinya juga rendah. Oke, saya bisa contohkan ya nanti setelah ini. Kemudian sebaliknya, kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi dan energinya juga tinggi. Maksud saya bagaimana? Ini, kalau ada gelombang kok rambatannya itu panjang gelombangnya itu pendek, panjang gelombang pendek itu berarti osilasinya ini ya, artinya ini kan misalnya segini, gini ya. Oke, ini seperti ini ya. Ini satu panjang gelombang ya. Anda sudah tahu ini. Kalau ada panjang gelombang yang lebih pendek itu berarti bagaimana? Misalkan dari sini. Nah, dua titik identiknya yang mana? Ini ya, ini misalkan ini. Misalkan gini. Satu panjang gelombangnya yang mana? Ini sampai sini kan? Nah, sampai sini kan? Nah, ini satu panjang gelombang. Atau kalau ini saya teruskan. Nah, kalau ini ya, berarti sini sampai sini kan? Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini satu panjang gelombang ya. Nah, ini. Nah, sini kan? Nih. Ini sampai sini ya. Nah, ini satu panjang gelombang. Atau yang bawah ini sini. Nah, maksud saya apa? Kalau panjang gelombangnya pendek, itu sebetulnya frekuensinya tinggi, energinya tinggi. Contohnya, kalau saya punya benang atau tali ya, saya punya tali, kemudian Anda punya tali, ada tali ya saya ya. Kemudian kita ini ya, kita kebaskan gitu loh, kita kibaskan gini nih, misalkan, kalau kita kebasnya pelan, itu tentu jalannya pelan kan? Ya enggak? Kita punya tali, kemudian kita hentakkan begini, kan jalannya pelan. Satu rangkaian panjang gelombangnya juga panjang kan? Nah gitu. Tapi kalau kita kebaskannya cepat, pasti dia gini-gini kan? Nah yang gini-gini itu maksud saya, ini jadi gini kan, kalau kita ngebaskannya pelan mungkin begini, tapi kalau kita ngebaskannya keras, terus gini kan? Nah gini kan? Nah berarti kan panjang gelombangnya lebih pendek tuh. Ya kan? Dari sini ke sini, kan satu panjang gelombang lebih pendek. Beda kan kalau kita mengebaskannya apa sih istilahnya? Ini ya, menarik talinya atau melepaskan talinya itu dengan pelan. Nah, makanya kalau kita panjang gelombangnya panjang, artinya ketika kita melepaskan menarik talinya ini dengan pelan, itu energinya rendah, kan pelan. Tapi ketika kita dengan tenaga penuh gitu ya, kita tarik aja, kita kebaskan gini, nanti kan dia jalannya cepat kayak ini ya, cepat lah ya, turun naik. Nah, energinya tinggi. Kenapa ya? Contoh saja ketika kita mau menarik, ketika kita mau membuat gelombangnya supaya pendek, itu kan kita butuh tenaga besar. Atau dalam artian kalau talinya itu mengenai tubuh kita dengan gerakan yang cepat, itu pasti sakit kan? Dibandingkan dengan tali yang jalannya pelan gitu. Karena energinya lemah, energinya rendah. Nah, itu yang terjadi pada gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik itu juga demikian. Kalau dia panjang gelombangnya panjang, maka itu frekuensinya berarti rendah dan energinya juga rendah. Tapi kalau panjang gelombangnya pendek, maka energinya tinggi dan frekuensinya juga tinggi. Nah, sekarang hubungan antara energi dan panjang gelombang itu dinyatakan dengan E sama dengan H nu. E itu tetapan Planck, nu itu adalah C per lambda. Nu itu frekuensi, ya. Hubungan antara energi dan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu apa simbolnya? Lambda ini ya, C per lambda ini.
E ini dengan lambda adalah panjang gelombang. E sama dengan HANU, berarti energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang kan? Nah, kalau panjang gelombangnya panjang, energinya kecil. Ini kan? Long wave, low frekuensi, low energy. Kalau panjang gelombangnya panjang, ini kecil kan? Nah, gitu ya. Nah, frekuensinya berbanding lurus dengan energi. Kalau frekuensinya tinggi, HANU, ini frekuensi ya, energinya juga tinggi gitu. Nah, makanya ini dengan lambda adalah panjang gelombang. Nah, gitu ya mahasiswa sekalian. E sama dengan HANU. H itu tetapan Planck. Tetapan Planck berapa? 6,3 10 pangkat min 3/4. Nanti bisa dilihat ya. Ada kok, ada nanti di sini. 6,63 10 pangkat min 3/4 ya. Seperti itu. Nah, ini. P periode waktu yang diperlukan oleh satu gelombang. Frekuensi jumlah gelombang tiap detik dengan satuan per detik per second atau hertz. Kemudian amplitude tinggi gelombang, panjang gelombang, jarak antara dua titik identik dengan dalam satu gelombang. Ini ke sini satu panjang gelombang. Atau ini ke sini juga satu panjang gelombang. Nah, gitu ya. Oke, dua titik identik. Arah rambatan gelombang elektromagnetik akan menimbulkan medan magnet dan medan listrik. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa berosilasi merambat dengan adanya medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Ini. Jadi gelombang itu ketika lewat, itu gelombang radiasi gelombang elektromagnetik yang lewat itu sebetulnya dia membawa medan magnet dan medan listrik yang saling berosilasi. Ya, udah. Sekarang contohnya apa? Radiasi gelombang elektromagnetik. Nanti akan saya berikan contoh. Banyak sekali ya. Di alam semesta ini banyak sekali. Salah satu yang kita dapatkan tiap hari itu apa? Radiasi elektromagnetik. Cahaya matahari itu radiasi elektromagnetik ya. Ini. Jadi sebetulnya dalam cahaya matahari itu ada energi listrik, ada medan listrik, ada medan magnet gitu ya. Ini E sama dengan HANU. H itu adalah tetapan Planck ini 6,63 10 pangkat min 3/4. C kecepatan cahaya ya. 3 10 pangkat 8 3 10 pangkat 8 meter per detik ya. Meter per detik. Kalau 10 pangkat 10 berarti senti ya. Oke, ini adalah hubungan energi dengan panjang gelombang atau dengan frekuensi ya. Jadi berbanding terbalik ya, jangan lupa. Nah, sekarang interaksi cahaya dan materi. Radiasi elektromagnetik kalau berinteraksi dengan materi itu apa sih yang terjadi? Nah, itu kan yang akan menjadi fokus yang akan dipelajari dalam spektroskopi gitu kan tadi. Interaksi cahaya dan materi. Cahaya atau radiasi elektromagnetik jika berinteraksi atau berkontak. Istilah interaksi itu apa sih sebetulnya? Berkontak lah, bertemu gitu ya. Jika ada cahaya bertemu dengan materi itu apa yang terjadi? Nah, ya. Karena kalau tadi saya bilang contoh radiasi elektromagnetik adalah matahari, saya juga bisa sebut selain matahari apa? Lampu senter. Lampu itu radiasi elektromagnetik. Ya, dia panjang gelombang, nanti ada panjang gelombangnya itu, panjang gelombang visible. Nah, contohnya ini ya. Kalau ada radiasi elektromagnetik kemudian dikenakan pada suatu materi, apa yang terjadi? Ini beberapa kemungkinan jika ada cahaya elektromagnetik ya atau radiasi elektromagnetik dikenakan pada materi. Pertama, cahaya itu bisa diserap, absorption oleh siapa? Oleh materinya. Nah, contohnya ini misalkan ini kebetulan saya punya air aqua ya. Kalau ini saya ganti air teh ya, atau air sirup lah, yang tidak bening gini, kemudian kita center gitu, otomatis yang diteruskan kan sedikit. Kenapa? Karena sebetulnya sebagian itu diserap. Nah, gitu ya. Apalagi kalau ini pekat. Soalnya kan konsentrasi tinggi. Anda buat teh, kopi ya, Anda buat kopi atau teh yang hitam gitu, Anda centeri, nanti kan yang diteruskan kan sedikit. Kenapa? Karena sebagian diserap. Selain dia serap, itu ada juga yang direflection, dibelokkan. Ya, dibelokkan. Hah? Oke, ada yang bertanya? Lanjut ya. Atau diemisi itu dipancarkan kembali. Diserap terus dipancarkan kembali. Atau spin. Jadi cahayanya tuh berputar-putar gitu ya. Di dalam gitu. Putar-putar. Terus scattering, dipecah lagi. Difraksi, dibelokkan.
Oh, ini kurang ini. Ada juga fluoresensi dan fosforesensi. Ini mungkin yang Anda tidak sadari kali ya. Fluoresensi itu seperti apa contohnya? Di cahaya itu diserap kemudian dia pendarkan. Ketika diserap, misalnya ketika disoroti materi itu mampu memendarkan kembali cahaya yang mengenai dirinya. Contohnya apa? Peristiwa fluoresensi. Apa contohnya? Ini apa namanya? Kalau Anda jalan malam hari menggunakan kendaraan bermotor, Anda mengenai lampu lalu lintas, itu kan bercahaya nggak itu? Percaya, Bu. Nah, itu kenapa? Karena ada peristiwa fluoresensi. Artinya, cat yang digunakan itu mengandung senyawa yang mampu memfluoresensikan cahaya. Nah, gitu ya. Materi yang digunakan, materi itu kan senyawa bahan kimia semua, senyawa kimia, ya. Apa sih tadi yang dimaksud dengan materi? Atom dan molekul kan? Iya enggak? Tadi kan di awal disebut cahaya itu apa yang dimaksud? Cahaya adalah radiasi elektromagnetik. Materinya itu apa yang dimaksud? Atom atau molekul dalam satu senyawa. Nah, rambu lalu lintas ketika disoroti sinar, kemudian dia mampu memendarkan, itu artinya apa? Atom atau molekul yang ada di permukaan rambu lalu lintas itu mampu mengfluoresensikan cahaya. Nah, gitu lah ya. Itu fluoresensi. Memendarkan. Bukan ada fluornya di situ, tidak. Itu enggak ada hubungannya ya. Kan ada senyawa, ada atom fluornya, Bu. Ada fluornya. Enggak, bukan. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini fosforesensi. Ini apa contohnya? Ada enggak yang tahu fosforesensi? Cahaya itu diserap, kemudian disimpan. Ketika cahaya itu dimatikan, dia baru menunjukkan cahayanya. Nah, ini biasanya mainan tuh loh. Ingat nggak? Anda pernah nggak mainan? Itu, Bu. Iya, like in the dark ya betul. Ya, itu fosforesensi. Anda kalau dulu itu tasbih ya, tasbih itu suka dikasih ke lampu gitu kan? Nanti terus lampunya dimatikan dia jadi bercahaya. Itu fosforesensi sebetulnya. Jadi dalam material yang dimiliki oleh bahan itu, dia mampu memfosforesensikan cahaya. Jadi ketika cahaya itu datang, itu diserap. Ketika cahaya itu sudah mati, sudah padam, sudah hilang ya, artinya dia mengeluarkan kembali cahaya yang diserap tadi. Beda ya dengan fluoresensi. Kalau fluoresensi langsung memendarkan, tapi kalau fosforesensi, ya seperti tadi itu, diserap terus dikeluarkan, dipancarkan lagi. Nah, itulah yang terjadi interaksi cahaya dan materi. Mahasiswa sekalian, banyak sekali kemungkinan interaksi yang terjadi antara cahaya dan materi ya. Tetapi yang akan kita pelajari adalah yang absorption, yang diserap. Ya, semua interaksi ini itu tersedia instrumen spektroskopinya. Ya, ada spektroskopi yang difraksi ada, fluoresensi ada, fosforesensi ada. Tapi yang kita pelajari adalah yang absorpsi. Kenapa? Karena yang absorpsi saja sudah cukup banyak. Yang Anda pelajari, saya ulang coba ya. Silabinya apa coba ini? Kemarin kita silabinya apa? Nih, ini semuanya adalah diserap. Jadi ketika kita belajar, ini kan kita pengantar ya, sekarang masuk bab 1. Besok atau mungkin 2 minggu depan pertemuan berikutnya ketika kita membahas spektroskopi ultraviolet visible, spektroskopi AS, inframerah, NMR dan NFMS ini semuanya kecenderungannya adalah yang diserap. Tuh ya. Serapnya sudah cukup banyak. Padahal itu tidak semuanya, itu masih ada lagi diserap yang lain gitu ya, atau metode yang didasarkan pada absorption tapi tidak disampaikan ada. Apalagi yang lain, apalagi yang ini, refleksi juga ada, emisi ada, spin ada, scattering ada, semuanya ada. Nah, makanya tadi di awal juga sudah saya sampaikan, metode spektroskopi itu metode yang sangat berkembang. Ya, banyak instrumen yang tersedia, tetapi yang paling gampang, paling mudah digunakan dan sering dimiliki oleh instansi, sering digunakan adalah yang absorpsi, yang spektroskopinya atau spektroskopi absorpsi. Kenapa? Ya paling reliable gitu ya, apa ya, cocok lah gitu, banyak digunakan gitu ya. Ibaratnya kalau beli spektroskopi yang absorption itu banyak metode yang tersedia, yang banyak metode yang tersedia sehingga kita bisa analisis ini gitu loh ya. Jadi ibaratnya ya satu metode tapi bisa banyak manfaat gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini saya kebetulan dapatkan ilustrasi gambarnya. Bila materi disinari radiasi elektromagnetik, kemungkinan radiasi itu akan diabsorpsi. Nah, ini diabsorpsi. Diabsorpsi itu sebetulnya tidak semuanya diabsorpsi, pasti ada yang diserap ya. Maaf, pasti ada yang diteruskan. Artinya apa? Kemampuan mengabsorpsi materi terhadap cahaya itu. Kemampuan mengabsorpsi atom atau senyawa terhadap cahaya itu tidak selalu 100%. Ya.
Kemungkinan besar tidak 100%. Pasti ada yang diteruskan. Ini terutama jika materinya memang bening ya, bening ya, dia memang bisa meneruskan. Tapi kalau ini pekat, ya tentu akan bisa jadi diserap semua gitu ya. Makanya ini ada contoh tanda panah lebih kecil, itu artinya yang diserap, yang diteruskan lebih sedikit gitu ya. Kemudian refleksi, nah ini dibelokkan ya. Jadi bisa dibelokkan seperti ini. Cahaya itu ketika mengenai seperti bayangan cermin, belok gitu aja, refleksi ya. Kemudian emisi itu dipancarkan ke segala arah. Atau scattering, nah kayak gini nih, pecah lagi. Ada yang begini. Ya. Nah, itu beberapa kemungkinan jika radiasi elektromagnetik mengenai mengenai materi ya. Nah, yang dipelajari adalah yang absorpsi gitu. Sudah ada sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke sini? Saya mau tanya, Bu. Iya, sebutkan namanya. Hais. Uh-uh. Kan tadi kan gelombang kan itu membawa energi ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalnya ada interaksi sama materi kan seperti absorpsi dan sebagainya, itu apakah mungkin terjadi perpindahan energi, transfer energi? Enggak, ya baik. Sebenarnya kalau yang sejauh yang saya pahami tidak ada transfer energi. Energinya tidak berpindah. Ya, energinya melekat, tetap dimiliki oleh cahaya tersebut. Nah, oke, paham aku maksudnya. Ya, yang dimaksud energi berpindah itu begini nanti. Ketika ini bagus pertanyaan, ada lanjutannya nanti soalnya ya. Ketika contohnya saja kita fokus ke absorpsi ya. Ketika cahaya radiasi elektromagnetik itu kan membawa paket-paket energi ya. Ketika materi itu diberi paparan radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik itu membawa energi, maka ada yang diserap kan. Nah, kalau yang diabsorpsi berarti kan diserap. Kemudian energinya yang diserap itu terus diapakan. Nah, itu mungkin maksudnya ya. Energi yang diserap itu diapakan? Itu nanti ada penjelasannya lanjutan. Ternyata saya kasih jawaban sekarang ya, tapi nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ternyata energi yang diserap itu digunakan untuk mengeksitasikan elektron dalam atom atau molekul senyawa tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari intinya nanti di situ. Gitu ya, Faiz ya. Jadi pada prinsipnya kalau berpindah energi itu sebetulnya tidak berpindah, tapi energi itu dimanfaatkan, digunakan gitu ya, untuk spesies lain atau untuk zat lain yang terkena energi tersebut. Gitu dulu mungkin ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Sebentar. Ada yang bertanya lagi, silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Nah, saya akan menemukan itu kalau bila radiasi materi disinari radiasi elektromagnetik itu kan ada absorpsi, emisi, refleksi dan scattering ya, itu. Betul. Kasusnya pembiasan cahaya seperti di pelangi itu masuk nggak, Bu, di sini? Iya, betul. Wah, bagus pertanyaan. Nanti tak jelasin di sini aja ya. Oke. Banyak peristiwa-peristiwa tentang radiasi elektromagnetik itu kayaknya anak-anak mahasiswa sudah mengarah ke sana. Iya, termasuk. Oke ya, saya lanjutkan kalau gitu ya. Atau ada mau tanya lain? Siapa barusan yang nanya ini? Adam, Bu. Iya, Adam. Pertanyaan Adam, jawabannya saya jelaskan setelah ini. Tapi ada lagi mungkin? Izin bertanya, Bu. Tadi Oke. terkait ini Raihan tentang ya? eksitasi elektron. Iya. Iya, Bu. Raihan, Bu. Iya, terus? Terkait eksitasi elektron itu, ketika suatu materi itu menerima energi, kemudian elektronnya dia akan tereksitasi. Pertanyaan saya itu, elektron yang mana yang bisa tereksitasi ke tingkat energi yang berikutnya? Bagus pertanyaan. Ya, siap. Aku paham, saya paham. Sudah saya jelaskan aja itu nanti itu Raihan pertanyaannya Ya, di terima sini. Kasih, Bu. Ini ada elektron nih pindah ya nanti ya. Baik. Oke, kalau gitu saya jelaskan di sini. Baik, mahasiswa sekalian, Anda sudah memahami bagaimana kemungkinan interaksi yang terjadi ketika materi berinteraksi dengan cahaya ya. Kemudian apa itu cahaya yang dimaksud? Bahwa itu adalah radiasi elektromagnetik. Dan materi itu apa? Materi itu adalah atom atau molekul dalam satu senyawa ya. Apa saja? Materi yang dimaksud di sini adalah apa saja ya. Artinya ya apa ini misalkan ada di depan Anda ini. Ini saya kok ada masker ya, berarti materi yang molekul atau atom yang ada ini ketika dipapari cahaya apa yang terjadi? Nah, seperti itu tadi kemungkinannya. Atau materinya misalkan air, atau materinya misalkan apa nih?
apapun ya, materi yang ya material itu kan everything is chemistry gitu kan. Semua itu sebenarnya kan kimia semua gitu ya. Materi yang nampak di depan kita itu benda itu kan sebetulnya tersusun dari bahan kimia semua. Nah, sekarang kita lebih fokus ke radiasi elektromagnetik. Ini yang akan menjawab pertanyaan teman-teman Anda tadi. Baik. Mahasiswa sekalian, yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik itu bukan berarti selalu bercahaya ya, selalu nampak cahayanya. Ya, radiasi elektromagnetik seperti yang sudah disampaikan adalah energi yang berbentuk gelombang, ya kan? Karena berbentuk gelombang maka dia di mana energinya itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling berosilasi. Karena berbentuk gelombang, maka energi tersebut memiliki sifat-sifat gelombang, ya kan? Seperti apa? Panjang gelombang. Setiap radiasi elektromagnetik punya panjang gelombang. Dia juga punya amplitudo. Dia juga punya frekuensi. Itu ya tadi. Nah, di alam semesta ini ya dikenal ada beberapa jenis radiasi elektromagnetik. Kita sering dengar, aduh awas nanti kena radiasi handphone, makanya Pak, kita pusing, kena radiasi televisi mata kita jadi buram misalkan. Ya itu memang benar. Radiasi itu apa sih sebetulnya? Nah itu yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi kemudian radiasi elektromagnetik itu sebetulnya punya beberapa terdiri dari beberapa jenis ya. Dan semuanya itu punya nama, di mana namanya itu dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Ya. Jadi jenis-jenis radiasi elektromagnetik itu dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang radiasi elektromagnetik itu ada yang paling pendek panjang gelombangnya. Jadi kalau merambatnya itu sempit gitu ya, dua titik identiknya itu berdekatan, berarti kan pendek. Ada yang panjang banget. Jadi satu kali pergerakan itu dua titik identiknya itu long wave-nya itu panjang sekali gitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Dari panjang gelombang yang paling pendek, saya mulai yang dari sisi kanan ya, shorter ya, yang paling pendek ya. Satu panjang gelombang itu bisa berukuran 10⁻⁻12 meter. Satu panjang gelombang itu panjangnya 10⁻12 meter. Berarti bisa dibayangkan. 1 meter dibagi 1 triliun. Ya enggak? 10⁻12 itu 1 triliun kan? Nolnya 12 kan? Jadi kecil banget kan? Nah, ini. Energi yang sangat kecil, panjang gelombang yang sangat pendek, tadi apa? Berbanding terbalik kan? Dengan energi, ya enggak? Nih, saya ingatkan lagi ya. Nih, kalau panjang gelombangnya pendek, energinya besar apa kecil? Besar, Bu. Nah, betul. Kalau energinya besar, berarti panjang gelombangnya kecil. Maka ketika panjangnya itu pendek, dia energinya sangat besar. Namanya apa? Jika radiasi elektromagnetik panjang gelombangnya 10⁻⁻12 sampai 10⁻⁻11, itu namanya ada, yaitu sinar gamma. Ya, sinar gamma, sinar X-ray, hard X-ray itu termasuk contoh radiasi elektromagnetik yang panjang gelombangnya pendek. Energinya sangat besar. Saking besarnya dia mampu menembus pada inti sel tubuh kita. Nah, makanya kalau ada radiasi sinar radioaktif. Nah, sinar gamma itu kan sinar radioaktif. Apa sih dia kena sinar radioaktif? Nanti tubuh kita bisa terpapar. Itu apa sih yang sebenarnya dibahayakan? Organ-organ tubuh kita bisa rusak. Atau bahkan material genetik yang kita miliki di unsur-unsur genitalia itu bisa berubah. Nanti kalau orang tuanya keriting, anaknya rambutnya lurus, itu bisa terjadi karena ada perubahan material genetik ketika kena paparan sinar radiasi. Makanya bahayanya ini ada yang pernah di ronsen enggak? Ya, bukan berarti kalau ronsen berarti peristiwa tidak enak ya. Saya Bu. Kalau yang dari ronsen itu bisa mampu nembus tulang kan? Kenapa? Karena dia pakai sinar X. Energinya sangat besar. Nama radiasi elektromagnetiknya apa? Ada namanya, sinar X. Nah, makanya bagian bawah itu kan ditutupi. Jangan sampai kena itu. Yang boleh di rongsen itu kan bagian perut ke atas. Ya. Karena dia mampu dikhawatirkan bisa mengubah material genetik dari yang di rongsen itu, yang di pasiennya. Anda perhatikan.
sinar-sinar yang energinya tinggi itu sebetulnya tidak bercahaya. Ya, kalau kemudian ketika di rongsen pengalamannya Anda itu ada flash gitu ya, ada kilatan cahaya, itu sebetulnya untuk menandakan bahwa paparan sinar X sudah selesai diberikan. Tapi sinarnya sendiri itu nggak bercahaya. Radiasi elektromagnetik itu nggak bisa kita tangkap oleh mata, nggak bisa ditangkap oleh mata. Makanya operatornya itu kan nggak ada di ruangan. Ya dia keseringan dong dapat paparan sinar X, kan bahaya juga, karena energinya sangat tinggi. Nah, gitu ya. Sumbernya mana? Sumbernya apa yang kalau kita ingin dapatkan radiasi elektromagnetik? Ya bisa dari mesin X-ray. Iya, boleh. Kalau misalnya radiasi seperti itu misalnya menggunakan apa ya? Untuk USG itu misalnya buat adik bayi. Iya. Okay. Itu ibu-ibu. Nah, itu apakah juga berpengaruh ke dalam bayinya yang masih dikandung? Iya. Kalau USG bukan radiasi elektromagnetik tapi gelombang suara, ultrasonografi, bukan termasuk ini. Makanya aman. Ya, ini yang kita diskusikan adalah radiasi elektromagnetik. USG itu bukan, karena saya juga punya anak gitu ya, sudah besar, udah kuliah ini anak saya. Nah, artinya dulu ketika hamil pun kan, atau kita mungkin nanti kalau saudara ibunya kan sering di USG itu enggak apa-apa karena memang menggunakan ultrasonografi, energi gelombang suara. Nanti lain lagi ya bahasanya, tidak ini. Kalau CT scan Bu? CT scan itu kayaknya pakai mungkin nanti di sini nanti gelombang mikro kayaknya ini ya, nanti dulu ya saya teruskan dulu ya. Kayaknya ini termasuk RMI. Ada yang pernah di RMI? Saya Bu. Siapa kok bolak-balik kok udah terus kamu pernah sakit apa Adam? Kecelakaan Bu waktu itu. Sehat-sehat ya. Oke, baik ya sudah. Nanti gitu ya, RMI itu di sini nanti ya. Saya lanjutkan dulu ya jelasannya ya. Ya, oke saya lanjutkan ya. Rehan begitu dulu, termasuk Adam begitu dulu, nanti saya lanjutkan setelah saya selesai ini ya. Gitu ya. Oke, baik. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, ini sekarang ya kita bicara di sini. Makanya ingat nggak dulu ketika ada tragedi Fukushima itu, ketika ada reaktor pembangkit yang bocor di Jepang, itu kan apa? Nggak kelihatan kan cahayanya paparan radiasi radioaktifnya. Semua masyarakat, semua warganya disuruh tetap diam di rumah. Kalau keluyuran nanti bisa terpapar, karena nggak kelihatan. Tiba-tiba saja, misalkan ya 2-3 bulan lagi tiba-tiba sakit ya karena rusak bagian dalamnya karena saking besar energinya. Itu sinar gamma. Ya. Nah, tapi yang begini ini sudah dimanfaatkan ya. Ada juga analisis menggunakan sinar gamma, ada. Spektroskopi juga gitu ya, tapi kita tidak bahas di sini ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah saya lanjutkan. Panjang gelombangnya yang agak sedengan, yang agak sedengan sih masih kecil ya, 10⁻⁻10. Itu ukurannya sekitar 1 molekul air kira-kira ya. Nah, kita 1 molekul air pun kan kita juga nggak kelihatan gitu ya. Artinya seperti itulah ini. Mendefinisikannya seperti itu. Nah, ini ada namanya soft X-ray. X-ray yang agak moderat lah, agak kalem lah ya, gitu, nggak terlalu keras gitu. Tapi tetap aja berbahaya. Artinya tentu ini tidak boleh kena. Ya, nanti ada mana yang boleh kena hanya di sini. Nah, udah saya bahas di sini. Ini yang tidak boleh kena manusia. Ya, masih cukup keras. Ini biasanya apa digunakan untuk kepentingan militer ya? Komunikasi ya. Ini salah satu, nanti diceklah di Google gitu. Ini ada di salah satu pangkalan di Amerika. Nah, kemudian ada ukuran seperti ukuran protein. Nah, ini mulai masuk ke ultraviolet jauh. Nah, ini yang baru dan akan kita gunakan ya. Baik teman mahasiswa sekalian. Oke, kita sudah di sini sekarang. Panjang gelombangnya agak panjang lagi. Ini kan pendek ya tadi ya. Ini sudah semakin panjang. 10⁻⁷ meter. Ukurannya seperti virus. Namanya apa? Nah, ini ada namanya sinar ultraviolet. Sesuai dengan namanya, warnanya biru. Ini yang bisa kita tangkap mata. Jadi, sinar ultraviolet yang dipaparkan oleh matahari pada pagi hari itu sebetulnya radiasi elektromagnetik. Panjang gelombangnya berapa? 10⁻⁷ meter. Nah, gitu ya. 10⁻⁷ meter. Kemudian geser lagi, energinya lebih besar. Kan panjang gelombangnya lebih panjang ya. Jadi energinya lebih besar. Itu ukurannya seperti bakteri. Nah, ini ada namanya. Namanya radiasi elektromagnetik visible karena terlihat. Nah, ini loh yang tadi ditanyakan mahasiswa siapa tadi yang nanya bagaimana dengan peristiwa pelangi. Iya, peristiwa pelangi itu sebetulnya
proses difraksi. Ya, membelokkan dengan cahaya tertentu. Ya, jadi ketika radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh matahari pada panjang gelombang tampak, di mana panjang gelombangnya sekitar 10⁻⁶ sampai di sini, langit ya, kemudian di udara banyak partikel-partikel air hujan. Ketika partikel-partikel hujan itu terkena radiasi elektromagnetik panjang gelombang visible, maka kemudian dia mendifraksikan, ya, membelokkan dengan sudut-sudut tertentu sehingga didapatkanlah bias warna yang bermacam-macam yang kita kenal dengan warna pelangi. Makanya ini ada warna-warni Meiji-ku Hibiniu. Jadi benar, materinya apa di situ? Materinya adalah partikel air yang ada di udara. Radiasi elektromagnetiknya apa? Radiasi elektromagnetiknya adalah cahaya matahari yang panjang gelombangnya sekitar segini sampai segini, gitu. Kalau UV tidak akan mampu membenarkan, karena yang mampu membenarkan hanyalah yang daerah visible saja. Nah, gitu loh ya. Jadi matahari itu memang sumber radiasi elektromagnetik terbesar. Di situ bermacam-macam panjang gelombang, ya. Ya, baik. Kemudian ini ultraviolet sudah, saya geser lagi. Ada panjang gelombang yang lebih rendah energinya. Lebih rendah ya, semakin ke kiri lebih rendah ya. Itu adalah inframerah. Nah, mahasiswa sekalian, kita dulu waktu kecil kan sering yang kita dengar nonton film gitu, televisi, wah awas kena sinar IR. Sebenarnya sinar IR itu tidak lebih berbahaya dibandingkan sinar matahari. Justru lebih berbahaya matahari. Kenapa? Karena lebih tinggi energinya. Apalagi UV lebih tinggi energinya. Itu lebih berbahaya. Oke, makanya pemanfaatan tingginya besarnya energi UV itu kalau kita ke supermarket itu kan sering untuk mendeteksi pengamannya uang itu pakai apa? Warna biru kan? Kalau kita bayar ke kasir itu loh. Kan suka uangnya dibentangkan gitu ya. Itu sebetulnya dipapari sinar UV. Energi UV cukup tinggi, dia bisa melihat benang pengaman dari uang. Sekarang pemanfaatan energi radiasi UV apa? Misalkan pagi hari adik bayi disuruh kalau pagi diminta untuk berjemur kan dengan jam-jam. Kenapa? Karena pada pagi hari itu cukup kaya sinar UV-nya. Nah, gitu ya. Cukup kaya sinar UV-nya. Kemudian apalagi? Saking bahayanya ini juga yang perlu kita perhatikan. Kita karena ini atmosfer kita sudah tidak utuh ya, ozon pelapisannya sudah mulai bolong-bolong, maka sinar UV A, B, C gitu ya yang dipaparkan dengan energi yang lebih kecil, yang nanti bisa dikoreksi ya, yang paling besar energi UV itu kalau tidak salah UVC ya. UVA itu agak yang masuk ke bumi. UVC itu mestinya tertahan. Nah, tapi kalau karena ozon kita tidak mampu, itu UVC pun sudah masuk. Nah, kalau terkena kulit itu yang bisa mengakibatkan flek, bisa mengakibatkan kanker kulit ya. Makanya perlu sun care, perlu sunblock itu sebetulnya apa? Menghalau itu. Jadi sun care itu fungsinya apa? Menyerap UV yang mengenai tubuh kita untuk tidak sampai mengenai sel kulit. Karena kalau sudah sampai mengenai sel kulit tentu akan merusak. Nah, makanya ada flek ya, pigmennya, melaninnya itu rusak, terbakar. Nah, makanya jadi coklat gitu ya. Nah, itu diantaranya gitu. Nah, ini yang UV visible. Sekarang IR ya. Ya, IR itu sebentar. Visible itu sumbernya apa? Sumbernya itu lampu ya sebetulnya. Jadi lampu kamar Anda, bola lampu itu loh. Itu adalah radiasi elektromagnetik panjang gelombang visible. Makanya namanya visible karena terlihat. Lampu-lampu yang warna merah, warna hijau, warna biru itu adalah radiasi elektromagnetik panjang gelombang visible. Nah, kemudian yang lebih panjang lagi yaitu panjang gelombang IR. Ya, IR itu lebih panjang lagi, panjang gelombang, maka energinya lebih kecil, makanya lebih aman. Sumbernya apa? Tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memancarkan IR. Ya, tubuh kita tuh memancarkan IR, tapi ini alhamdulillah ini kemurahan Allah, pancaran IR tidak terlihat. Apa enggak seram tuh kalau gimana kita kelihatan warna merah gitu ya? Kalau Anda enggak percaya, Anda suka nyenter tangan enggak itu kan andanya warna merah ya? Ya enggak? Kalau tangan Anda di center itu kan kelihatan warna merah, itu karena IR-nya itu yang keluar. Nah, gitu ya. Jadi tubuh kita itu sumber dari sinar IR. Nah, itu ya. Nah, ultraviolet, visible, inframerah ini yang akan dimanfaatkan dalam spektroskopi. Makanya namanya spektroskopi ultraviolet, spektroskopi visible, spektroskopi IR. Nah, itu yang akan kita bahas pada minggu-minggu berikutnya, ya.
Begitu. Baru kemudian kita lanjut lagi. Panjang radiasi elektromagnetik yang lebih panjang lagi, panjangnya 10 pangkat min 3, 1 kilo lah. Satu rambatannya itu 1 kilo jaraknya. Jadi satu rambatannya itu 1 kilo. Nah, satu panjang gelombang kan hitungnya gitu kan, 2 titik identik ya. Jadi satu rambatan itu 1 kilo panjangnya, 10 pangkat 3. Maaf ya, min 3 ya. Min 3 itu berapa? Bukan 1 meter dibagi 10 ya, 10.000 ya. 1.000 ya, 1 meter dibagi 1.000 ya. Nah itu ukurannya seperti apa? Seperti titik ini, this period seperti titik yang Anda lihat itu, satu panjang gelombangnya. Nah ini apa namanya, ada di daerah, ada rentang ya, daerah namanya panjang gelombang microwave. Nah ini gelombang microwave. Microwave ini biasanya digunakan untuk radar ya, radar di ini, di apa? Bukan, masa yang sini ya, ya betul, tapi yang sini yang lebih rendah lagi energinya, ini masih agak tinggi kan? Nih ya, masih agak tinggi. Biasanya digunakan ini loh, komunikasi udara, bandara satu ke bandara yang lain ya, pakai ini, radar ini. Pesawat itu loh, nah itu. Lalu kemudian masih juga namanya daerah microwave, tapi sudah dekat dengan daerah panjang gelombang radio, itu panjangnya adalah 10 pangkat min 1, berarti berapa itu? 0, berapa ya? 10 pangkat min 1 itu 10 cm ya. Nah itu satu gerakannya. Nah itu yang dimanfaatkan untuk masak. Jadi oven microwave itu yang bisa mematangkan masakan, bisa goreng kerupuk tanpa minyak gitu ya. Itu karena ada gelombang mikro. Jadi microwave itu adalah radiasi elektromagnetik. Nah gitu ya. Jadi panjang kan, dari sini tadi Anda sudah tahu banyak sekali ternyata macamnya radiasi elektromagnetik sesuai dengan panjang gelombangnya, dan itu punya nama sendiri-sendiri, dari mulai sinar gamma, sinar X, sinar soft X, UV, visible, IR, mikro ya, microwave ini. Nah sekarang kita masuk ke gelombang radio. Nah ini dulu tadi siapa yang bilang, siapa tadi? RMI ya, seperti hanya CT scan ya. Nah saya tidak tahu pasti, tapi kira-kira itu gelombang radio. Nah, gelombang mikro maksud saya. Karena RMI itu pakai gelombang microwave. Gelombang mikro bahasanya, bukan microwave itu kan alatnya ya. Gelombang mikro. Nah, kira-kira nanti bisa dicek lah. CT scan itu menggunakan itu. Ya, gitu. Tapi entah kalau itu ternyata juga gelombang suara seperti USG ya. Ultrasonografi itu. Saya enggak, mohon maaf saya enggak sampai pernah baca ke sana tentang CT scan. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang gelombang radio. Ini lebih panjang lagi panjang gelombangnya, namanya gelombang radio. Nah, panjangnya, satu gerakan panjang gelombang itu seperti satu ukuran rumah, 10 meter. Jadi satu gerakannya itu 10 meter. Dari satu titik ke titik yang lain, satu gerakannya 10 meter. Nah, ini namanya panjang gelombang radio. Panjang gelombang radio, ada lagi. Panjang gelombang radio apa? Panjang gelombang radio FM. Nah, ini saya lanjutkan lagi sedikit di sini. Ada lagi yang lebih panjang lagi, itu 10 pangkat 2, berarti 100 meter kan? Berarti satu gerakannya itu seperti lapangan sepak bola. 100 meter. Itu apa namanya? Gelombang AM. Nah, ini makanya FM dan AM tinggi mana energinya? FM ya, karena lebih pendek kan panjang gelombangnya. Makanya kalau Anda dengerin radio FM, itu pasti lebih jernih kan suaranya dibanding yang AM. Tapi jangkauannya lebih pendek. Ya enggak? Hari gini masih ada enggak sih yang dengerin radio AM itu? Kayaknya enggak ada ya. Tapi kalau AM itu kan seringnya kresek-kresek ya. Dan kemudian misalkan dari Solo itu kadang di Jogja masih dengar. Tapi jangan karena di relay loh ya. Tapi maksud saya itu AM itu jangkauannya lebih panjang. Kenapa? Karena panjang gelombangnya itu panjang gitu loh. Tapi dia energinya kecil sehingga nggak gitu jelas. Tapi beda dengan FM. FM itu panjang gelombangnya pendek. Tapi dia energinya besar, makanya jangkauannya nggak luas. Saya yakin kalau di Jogja itu apa ya? Jeronimo misalnya. Atau Suara Gama. Kalau kita ke Solo itu udah nggak dengar itu. Nah gitu. Beda dengan radio AM yang Reco Pentung misalkan. Kemungkinan di Solo masih dengar. Nah itulah yang maksud saya. Jadi seperti itu ya. Nah televisi, handphone itu pakai apa? Pakai gelombang radio. Ya, pakai gelombang radio. Makanya benar, kebanyakan handphone pusing kepalanya. Ya karena itu paparan radiasi elektromagnetik. Dan yang namanya radiasi elektromagnetik dia punya medan listrik, medan magnet. Nah, sekarang terserah intensitasnya tinggi apa rendah. Nah, itu yang kita tidak tahu. Berarti tergantung dengan kualitas yang dihasilkan dengan handphonenya, dengan televisinya gitu. Pada prinsipnya ketika kita menggunakan
gelombang televisi atau handphone itu kita menggunakan gelombang radio, ya. Gitu mahasiswa sekalian, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai nih penjelasan saya tentang ini. Oke, ada lagi? Apa yang mau disampaikan? Bisa bertanya, Bu. Heeh. Tadi kan FM itu jangkauannya lebih Iya. sedikit. Tapi saya itu pernah nyoba, Bu, siaran radio di mana? Di Surabaya, saya dengarin di Ngawi itu bisa terdengar, ya meskipun nggak jelas. Tapi iya, betul. Kenapa bisa terjadi? Lah ya itu, karena panjang gelombangnya tidak mencukupi untuk menjangkau itu. AM paling ya? FM, Bu, FM. Oh ya, itu oke lah ya. Jadi gini mahasiswa sekalian, maksud saya apa sih? Bahwa ini tuh menunjukkan bahwa kenapa FM itu lebih terang dibandingkan AM, karena FM itu energinya lebih besar, tapi jangkauannya lebih pendek. Gitu ya. Kemudian kok masih dengar Bu di Ngawi padahal FM, ya mungkin intensitasnya ditambah. Tapi pada prinsipnya yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa gelombang radio FM itu memang energinya lebih besar, makanya kita bisa dengar lebih jernih. Ya, contohnya saja sama-sama di Jogja misalkan, satunya AM, satunya FM, pasti lebih jernih yang FM. Nah, gitu ya. Gitu ya. Adam ya, begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bisa diterima ya. Jadi mahasiswa sekalian, oh ya ini saya lupa. Ini yang tadi, ini kita membahas panjang gelombangnya, ini adalah energinya, ini frekuensinya dan ini energinya. Tuh, kita lihat ya. Semakin panjang gelombang, semakin pendek, energinya semakin besar. Kalau semakin ke sini, semakin ke kiri dari saya lihat ini, panjang gelombangnya semakin panjang, energinya semakin kecil, lower ya, semakin rendah. Nah, gitu. Interaksi energi dan materi. Apa yang terjadi? Nah, ini yang pertanyaannya Rehan tadi. Apa yang terjadi setelah materi berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik? Apa yang terjadi sebetulnya? Ketika energi radiasi elektromagnetik yang di mana dia membawa paket-paket energi tadi ya, kemudian berinteraksi dengan materi. Khususnya yang diserap ya, kita sudah fokus pada yang diserap. Apa yang terjadi ketika materi itu sudah menyerap radiasi elektromagnetik? Apabila sebuah cahaya gelombang elektromagnetik atau REM, yaitu energi radiasi, dikenai pada suatu atom atau molekul, maka energi radiasi akan diserap. Ya, ini ya, diserap ya. Sehingga atom atau molekul tersebut memiliki energi lebih. Nah, yang dapat mengubah keadaan elektron dari keadaan ground state ke excited state. Nah, ini yang tadi ada yang mengistilahkan berpindah ya. Kalau boleh disebut berpindah, ya berarti energinya berpindah dari yang semula ada dalam paket cahaya, paket energinya cahaya, dia pindah ke elektron. Ya, elektron dalam molekul atau atom yang menyerap energi tersebut, menyerap radiasi elektromagnetik tersebut. Kemudian energi yang diserap itu digunakan untuk apa? Untuk pindah tempat ground state ke dari keadaan ground state ke excited state. Nah, penjelasannya itu bagaimana Bu? Ground state itu seperti apa? Excited seperti apa nanti di materi kedua ya? Nanti karena kita sudah akan bahas ground state itu orbitalnya apa, excited state orbitalnya apa. Ya, karena kebolehjadian menemukan elektron di mana? Di dalam orbital. Jadi kalau elektronnya pindah berarti sebetulnya dia pindah orbital. Nah, gitu loh ya. Begitu dulu ya penjelasan saya ya. Jadi yang penting apa yang Anda pahami bahwa ketika radiasi elektromagnetik mengenai materi, maka energi tersebut atau radiasi elektromagnetik tersebut akan diserap. Ya, karena yang kita pelajari yang diserap kan. Kemudian yang sudah diserap itu digunakan untuk apa? Yang diserap itu oleh atom atau molekulnya digunakan untuk mengubah keadaan elektronnya dari keadaan dasar, keadaan di mana dia berada, orbital awalnya dia di mana itu, kemudian dia pindah ke excited state, ke tingkat energi tereksitasi. Begitu biasanya bahasanya. Energi tingkat pertama ke tingkat energi eksitasi. Bisa ke satu, bisa ke dua. Karena ini terkuantisasi. Artinya jumlah energi yang diserap itu sesuai dengan tingkat energinya gitu ya. Jumlahnya berapa Bu yang diserap? Nanti ada bahasan selanjutnya. Nah, gitu. Tapi sementara ini dulu yang dipahami. Ya. Bahwa sebenarnya energi itu diserap, ya. Diserap itu untuk apa? Untuk mengubah elektronnya dari yang ground state di mana dia berada pindah ke excited state. Nah, sebetulnya bagaimana kita menghitung berapa energi yang diserap? Berapa energi yang sepadan dengan radiasi tersebut? Kita bisa, kalau kita punya panjang radiasi elektromagnetik panjang gelombang sekian,
Itu berapa sih energinya? Karena panjang gelombang tersebut diserap nih, berapa energinya yang diserap? Kita bisa gunakan rumus ini. E sama dengan Hnu. Nah kan, kita bisa tahu berapa energi pada radiasi warna, misalkan gini, warna merah. Jadi Anda punya lampu di kamar warnanya merah. Berapa sih energinya yang saya terima tiap hari, tiap malam ketika lampu merah itu saya nyalakan? Itu bisa kita hitung. Gimana caranya dengan rumus ini? Yaitu E sama dengan Hnu. H kita tahu ya, ini besarnya. C juga kita tahu. Nah sekarang tinggal panjang gelombangnya saja. Berapa panjang gelombang radiasi elektromagnetik warna merah? Ada nanti di referensi ada sekitar 700 nanometer ya. Nanti tinggal dihitung aja, maka ketemunya E-nya berapa. E-nya itu dinyatakan dalam joule second ya, joule second ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini sekarang. Spektrum radiasi elektromagnetik. Kalau di sini Anda sudah kita diskusikan bersama spektrum radiasi elektromagnetik dengan nama-namanya. Nah, sekarang nama-nama dari spektrum itu kemudian bagaimana aplikasinya jika digunakan dalam metode spektroskopi analitis. Nah, ini ya. Contohnya ini. Jika radiasi elektromagnetik itu panjang gelombangnya yang digunakan daerah X-ray, nah gamma ray ya, berarti kan panjang gelombangnya sangat pendek nih, energinya sangat besar. Itu energi yang digunakan apa sebetulnya? Daerahnya X-ray ya. Kemudian jika molekul itu atau atom itu dikenai paparan sinar X-ray, apa yang terjadi? Ada yang berubah, mengalami transisi, yaitu di daerah intinya. Nah, di daerah inti ya, nuklirnya, intinya. Makanya dia mampu nembus ke inti. Ya, kalau itu tadi kalau tubuh kita kena paparan itu, inti sel kita itu yang akan kena. Berarti di situ ada material genetik kan, itu berbahaya. Kemudian kalau ini gamma ray, sinar gamma ya, kalau ini X-ray, kalau daerahnya panjang gelombangnya lebih panjang ya, energinya lebih kecil yaitu dalam daerah X-ray, maka kalau molekul itu dikenai paparan sinar X-ray, apa yang terjadi? Maka yang memberikan respon itu adalah elektron bagian dalam. Nah, Anda masih ingat ya, sistem kulit ya, dari elektron itu kan ada inti, apa lagi? KLMN ya. Enggak, yang paling dekat dengan inti K ya. Nah, elektron yang di situ, yang di luar inti tapi di kulit pertama. Nah, kalau Anda dalam sistem periodik konfigurasi elektron 1s1, 2s1, 2s2 dan seterusnya ya. 1s1, 2s2, 2p berapa? 2p3 ya. 3s2 begitu kan? Nah, yang paling awal sendiri itu yang bagian dalam. Yang paling keluar itu kan kulit terluar valensi ya, tapi kalau di bagian dalam kan core-nya. Nah, tapi di luar inti.